Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami cintai anak-anak kami, siswa SMK SMT Banda Aceh kelas 10. Sebelumnya Bapak mohon maaf dikarenakan kebijakan pemerintah, sehingga kita mesti mengikuti kebijakan-kebijakan tersebut sehingga sekolah diliburkan, dan kita juga harus melakukan proses pembelajaran secara online atau secara menggunakan ruang kelas, menggunakan fasilitas internet yang mungkin agak membingungkan. Oleh karenanya kita mohon sama-sama semoga proses pembelajaran ini bisa berlangsung secara normal, secara baik, walaupun agak terjadi kendala. Sebelumnya Bapak sarankan kepada anak-anak, tentunya Anda itu harus ada laptop atau harus ada komputer, atau juga boleh juga menggunakan handphone Android yang kesemuanya itu terhubung dengan internet. Nah, pada kesempatan kali ini proses pembelajaran kita gunakan fasilitas mungkin semuanya punya Android ya, tentunya punya Android. Nah, sekarang Bapak juga menggunakan Android untuk menyampaikan materi pembelajaran kita menyangkut dengan Microsoft Excel atau mata pelajaran yang berkaitan dengan simulasi digital. Awalnya tentunya kita harus mengaktifkan aplikasi Microsoft Excel. Bagi anak-anak yang belum ada aplikasi di Android Anda, Microsoft Excel bisa Anda download dengan menggunakan fasilitas Play Store. Nah, ini di handphone Bapak sudah tertera Microsoft Excel-nya. Nah, kita klik saja Microsoft Excel. Nah, di sini mungkin akan muncul beberapa dokumen-dokumen yang sudah pernah ada. Nah, dikarenakan kita hari ini adalah proses pembelajaran adalah menghubungkan sheet, maka kita nanti akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkan sheet dengan menggunakan Microsoft Excel antar satu sheet dengan sheet yang lainnya. Baik. Nah, bagi kita yang baru mulai, mungkin langsung kita klik di pojok kanan atas itu ada simbol plus. Nah, bagi yang menggunakan Android ya, nah menggunakan plus. Tapi bagi Anda yang menggunakan laptop atau menggunakan PC, nah itu mungkin langsung pada saat Anda mengaktifkan Microsoft Excel, itu langsung akan muncul lembar kerja Microsoft Excel. Nah, dikarenakan ini Android, maka kita harus klik plus di pojok kanan atas. Nah, sehingga muncul. Nah, seperti ini mungkin sama ya dengan laptop ataupun dengan PC. Nah, itu langsung ada dokumen blanknya atau buku kerja kosong. Tinggal kita klik saja. Nah, ini kita klik di buku kerja kosong. Oke, baik. Nah, mungkin tampilan juga agak berbeda, namun sifatnya sama. Excel terdiri dari baris dan kolom ya. Baris 1, 2, 3 dan kolom A, B, C dan seterusnya. Nah, di bawah itu ada lembaran 1. Nah, mungkin kalau di PC atau laptop itu di sana muncul sheet 1 ya. Nah, idealnya ini Bapak edit saja. Bapak rubah nama lembar 1 ini, Bapak rubah nama menjadi sheet ya, menjadi sheet saja, sheet 1. Oke. Nah, terus
karena kita menghubungkan sheet, nggak mungkin menghubungkan sheet cuma ada hanya satu sheet ya, tentunya kita harus tambah sheetnya. Nah, klik plus di sampingnya. Nah, ini juga Bapak edit namanya, rubah nama, rename, klik kanan saja di situ. Kalau bagi Anda yang mau merubah nama sheet, klik kanan, rename ya, rename atau rubah. Nah, di sini Bapak merubahnya menjadi sheet 2. Oke, baik. Nah, apa yang perlu kita sampaikan di sini? Ketika ada tabel-tabel yang sifatnya sama antara sebuah tabel dengan tabel yang lainnya, atau di sheet 1 dan di sheet 2 itu terjadi persamaan data yang sama, nah mungkin bentuk tabel yang berbeda, tentunya kita tidak perlu pusing-pusing untuk membuat dari awal. Cukup di dokumen-dokumen yang sudah pernah ada, nah itu bisa kita kaitkan dengan dokumen-dokumen yang baru. Contoh misalnya, nah di sini ada tabel, misalnya tabel hadir siswa, ya, tabel hadir siswa, ya, atau daftar hadir siswa. Ya, kita buat saja di sini adalah daftar hadir siswa. Oke. Nah, daftar hadir siswa terdiri dari kolom nomor, ya, terus ada kolom NIS mungkin, terus ada kolom nama, terus ada kolom status hadir, nah, terus ada kolom berikutnya, kolom keterangan, ya, keterangan. Oke, baik. Nah, ini mungkin dirapikan saja ya, dirapikan saja. Kolom-kolomnya ini yang sifatnya itu yang sempit ya, dipersempit, jangan mubazir saja ya. Nah, ini dipersempit saja. Bapak rasa ini Anda sudah paham ya bagaimana cara mempersempit dan memperlebar kolom ya. Nah, ini disesuaikan saja. Nah, terus nah, mungkin Bapak agak ribet sedikit karena menggunakan Android. Nah, bagi Anda yang mungkin menggunakan laptop atau menggunakan PC itu lebih cepat ya. Nah, oke, baik. Nah, ini dirapikan tabelnya. Nah, ini di box saja. Ya, ini di box saja ini. Ya, judulnya dirapikan. Nah, ini tentunya harus kita menggabungkan ya, beberapa sel menjadi satu sel, nah, sehingga rapi ya. Nah, bagi Anda yang mau mungkin membuat warna atau menghitamkan ya, silahkan ya. Nah, terus ini tabel ini kita kolomkan atau kita tabelkan, kita kotakkan. Nah, sesuai kebutuhan. Nah, misalnya ada nomor 1, yang nomor urut 1. Oke. Nah, terus 2. Nah, mungkin kalau menggunakan laptop atau menggunakan PC ini bisa 1, 2, ini diblok saja, terus diseret saja ke bawah sehingga 3 dan 4 itu muncul secara sendirinya ya. Nah, ini Bapak ketik manual saja. Nah, oke. Baik, anggap saja ada 4 orang ya. NIS-nya ya kita buat 101 misalnya. Terus NIS-nya 102 ya, anggap saja NIS berurut ya, 103. Nah, terus 104. Nah, mungkin di komputer lebih mudah ya. Nah, sekarang langsung, nah di sini misalnya untuk namanya Ali ya, namanya untuk NIS pertama itu si Ali.
Tuh, NIS keduanya misalnya si Budi. Ya, terus ada di nama yang ketiga misalnya itu Chandra ya, Chandra. Terus yang keempat, nah ini mungkin namanya Dora ya, Dora. Ada Dora enggak? Dora. Oke, baik. Nah, terus tabel ini Bapak buat secara manual saja. Ya, secara manual saja. Sebenarnya bisa kita gunakan rumus di sini karena bukan itu materinya mau kita sampaikan. Semua tabel ini Bapak buat manual di sheet 1. Ya, ini adalah di sheet 1. Nah, statusnya misalnya S ya, statusnya. Nah, atau di sini statusnya mungkin H. Nah, terus misalnya di sini I ya, atau di sini A. Nah, keterangannya otomatis kalau kita menggunakan rumus ini secara otomatis. Kalau S itu maknanya sakit gitu, keluar secara otomatis sakit. Nah, terus kalau H itu hadir ya, tapi di sini Bapak buat manual saja karena materi ini sudah pernah kita sampaikan sebelumnya. Nah, tentunya Anda itu kalau di rumah itu bisa menggunakan rumus ya. Nah, misalnya di sini apa? Nah, baik. Nah, dirapikan saja ini. Nah, ini dirapikan. Oke. Nah, begitu juga yang untuk terhadap nama ya, Ali, Budi, Chandra, Dora itu bisa digunakan rumus. Karena NIS sifatnya itu melekat dengan orangnya. Ketika NIS 101 mesti Ali, tidak boleh keluar nama Budi, tidak boleh keluar Chandra. Nah, Anda di rumah boleh praktek gunakan rumus yang sudah pernah Bapak sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, di sini yang mau Bapak jelaskan adalah bukan masalah rumusnya itu, tapi yang mau jelaskan adalah yang berkaitan dengan bagaimana cara menghubungkan antara satu sheet dengan sheet yang lainnya, antara sheet 1 dan sheet kedua. Nah, ini data sudah punya ya tabel di sheet 1. Nah, ini tabel sheet 1. Nah, ketika kita kepingin membuat di sheet 2, nah ini sheet 2 yang Bapak sampaikan. Nah, seandainya kita punya tabel satu lagi. Nah, di sini bukan yang berkaitan dengan daftar hadir, tapi berkaitan misalnya dengan biodata siswa, biodata siswa. Oke. Siswa. Nah, biodata siswa itu ya sudah pasti biodata siswa juga itu sama seperti yang ada di sheet 1. Minimal data di sini bisa kita ambil. Di sheet 1 itu yang namanya siswa pasti ada kolom nomor urut, ada NIS, ada nama. Nah, kita mau ambil. Nah, misal untuk 3 kolom A, B, C yang ada di sel A3 sampai dengan sel C7 yaitu dari nomor NU sampai dengan Dora. Nah, itu bisa kita ambil. Ya, data ini bisa kita hubungkan sheet dengan yang ada di sheet 2. Caranya kita nggak perlu ketik lagi. Nah, inilah yang disebut dengan menghubungkan sheet. Di sini kita menggunakan rumus. Seperti Bapak pernah katakan bahwa rumus diawali dengan sama dengan. Oke, baik. Ya, sama dengan. Ya, sama dengan. Nah, setelah sama dengan, kita aktifkan sheet yang di mana posisi kita mau ngambil. Adanya di sheet 1. Oke, aktifkan sheet 1. Oke, baik. Nah, data apa yang mau diambil? Dimulai dari tabel. Tabelnya ada di NU, adanya di A3. Oke, baik. Nah, kita klik aja A3. Klik A3, adanya NU. Oke. Nah, setelah itu di enter. Ya, enter saja. Ketika di enter, otomatis ya, pointernya itu akan lari ke sheet 2. Nah, sheet 2 sudah ada ini NO. Kita tidak pernah ngetik NO. Yang kita ketik adalah, coba dilihat itu di FX di atas. Nah, di sini. Oke. Di FX di atas. Kita tidak pernah mengetik NO, tapi yang pernah kita ketik adalah apa? Sama dengan. Ya, sebenarnya sheet 1 itu boleh diketik, boleh ya diambil secara klik. Nah, maknanya apa ini? Sama dengan kita klik ya, sama dengan ya sheet 1. Nah, bedanya apa? Di sini ada tanda serunya. Sheet 1 tanda seru A3. A3 itu maknanya apa? Sel yang ada di sheet 1. Nah, terus untuk berikutnya ke bawah
karena ini adalah rumus, rumus biasanya bersifat fleksibel. Di Excel itulah mudahnya, beda dengan Microsoft Word. Kalau Microsoft Word nggak mungkin kita bisa copy. Kalau yang kita copy NO, ya NO keluar. Nah, tapi di sini kan dikarenakan ini adalah bukan ketikan NO, tapi ketikan rumus, maka ini bisa di copy. Nah, ini kita copy. Ya, kita copy. Oke, copy. Ya, pendam klik saja. Ya, atau kalau di menu di komputer biasa itu ada menu copy. Nah, terus kita arahkan di mana posisi, dari mana sampai mana posisinya. Ada berapa orang tadi? Ada 3, berarti di A4 untuk orang pertama, kedua, ketiga. Ya, A, B, C, D, 4 orang. Oke, baik, ada 4. Nah, ini udah lepas, kopinya sudah lepas. Ya, tanda kopinya sudah lepas. Nah, di sini, nah itu ada 4. Jadi A, B, C, D. Ya, ada Ali, ada Budi, ada Chandra, dan ada siapa tadi? Yang terakhir Dora. Nah, ini paste saja. Oke. Nah, ada 4 orang. Muncul 4. Ya, jadi kita tidak pernah ngetik lagi 1, 2, 3, 4 itu tidak pernah kita ketik. Yang kita ketik sebenarnya rumus, tapi karena rumus sudah ada, cukup di copy, ya, di copy saja. Nah, berikutnya ini juga bisa di copy ke samping. Ya, ini bisa di copy ke samping ke sini. Ya, caranya dipaste saja ke sini. Nah, di sini paste saja ke sini. Ya, paste. Keluar nis. Nah, kenapa keluar nis? Karena yang kita copy sebenarnya adalah rumus, bukan teks NO-nya. Ya. Nah, sama ini kalau misalnya kita copy di sini. Ya, copy, letakkan ke sini. Ya, kita paste ke sini. Nah, itu keluar nama. Nah, itu yang memudahkan kita ketika kita kepingin menghubungkan sheet. Maknanya apa? Ketika data yang kita rubah di sheet 1, maka di sheet 2 juga secara otomatis akan berubah. Nah, kalau banyak-banyak ya di blok saja. Ya, ini di blok saja. Nah, kalau misalnya kita kepingin copy banyak. Ya. Nah, copy. Nah, terus itu seret aja ke bawah di sini. Nah, ini diseret saja. Nah, maknanya kita mengcopy ke bawahnya. Jadi tidak berulang-ulang, jadi kopinya sekaligus. Oke, baik. Nah, secara otomatis keluar. Ya, yang pertama itu NIS 1, NIS 2, NIS 3, NIS 4. Ya, 101, 102, 103, 104. Ya, namanya apa? Ya, sesuai NIS-nya. Ali, Budi, Chandra, dan Dora. Nah, ini kita tabelkan. Nah, yang namanya biodata mungkin ya. Nah, ini kita set dulu supaya tidak terlalu melebar sehingga tidak kelihatan semua kalau terlalu lebar ya. Nah, ini Bapak set dulu, Bapak perkecil. Nah, terus biasanya yang namanya biodata itu ada ya, pasti ada ya nama, mungkin ya jenis kelamin ya. Ada jenis kelamin, Bapak singkat JK saja, jenis kelamin. Ya. Atau ya apa ya? Alamat mungkin ya, ada alamat. Nah, oke, ada alamat. Nah, tabelnya sama. Ya, cuman yang berbeda apa? Ketika tadi di sheet 1 itu setelah nama itu satu sadir, ini keterangan. Nah, sementara di berikutnya itu tidak ada lagi. Ya, yang ada hanya jenis kelamin dan ya alamat. Ya. Nah, alamat. Nah, ini kita tabelkan. Ya, kita tabelkan supaya rapi ya. Kita tabelkan. Nah, ditabelkan. Ya, oke. Nah, di sini ada tabel ya, kita tabelkan. Nah, kalau misalnya judulnya itu mau kita rapikan ya, ini di merge cell. Nah, ini juga materi sudah pernah Bapak berikan bagaimana cara menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel, baik itu sel kolom maupun sel baris. Nah, oke, baik. Nah, kalau mau dikasih hitam judul ya boleh. Nah, ini juga dikasih ketengahkan ya supaya rapi ya terhadap.
Nah, ini tinggal, nah mananya apa? Di sheet 2, nah di sheet 2 ini, ya sheet 2, nah sheet 2 itu yang sebenarnya yang perlu kita tambah hanya jenis kelamin dan alamat. Sementara nomor urut, NIS, dan nama itu cukup kita mengambil atau menghubungkan dengan sheet 1. Nah, keuntungannya apa? Ketika data berubah di sheet 1, nah ini data. Misal di nomor 4, NIS 104. Ya, 104 ini sebenarnya bukan 104. Ya, misal gitu. Ya, 104 ini mungkin 105 NIS-nya. Ya. Nah, terus 105 ya bisa jadi mungkin 104 sudah pindah sekolahnya, ya, keluar ya. Nah, terus ada orang yang ke berikutnya 105. Namanya bukan Dora, ya, namanya misal ya Hamli. Oke, Hamli. Ya, oke. Nah, ini perubahannya di mana? Adanya di sheet 1, ya, di sheet 1. Ya, ini maknanya sheet 1 yang lebih highlight putih itu sheet 1. Nah, diingat di sheet 1 kita terjadi perubahan nama. Ya. Ini 105, yang 104 itu keluar ya atau dirubah menjadi 105, yang tadi Dora ya dirubah menjadi namanya Hamli, ya. Nah, terus kita klik, kita lihat di sheet 2. Nah, sheet 2 otomatis di sheet 2 juga ya 104 itu berubah menjadi 105, nama Dora berubah menjadi Dora menjadi Hamli, ya. Nah, ini mungkin yang perlu Bapak sampaikan bagaimana cara menghubungkan sheet. Nah, yang Anda harus pahami adalah, nah ini rumusnya. Sumbernya cuma satu, DNO. Ya, caranya itu sama, rumusnya sama dengan sheet. Ya, yang penting Anda itu harus sebut sheetnya. Sheet, tanda seru, jangan lupa tanda seru. Terus sebut selnya, di mana diambil selnya. Nah, ini maknanya apa? NO ini diambil dari sheet 1, posisi sel A3. Nah, berikutnya cukup di copy saja, tidak usah diketik manual. Nah, itulah kemudahan Excel. Sementara tabel jenis kelamin, nah ini bisa ditambah ya sesuai dengan ya jenis kelamin masing-masing dan juga sesuai dengan alamatnya masing-masing. Nah, itulah bagaimana cara menghubungkan sheet untuk pertemuan kali pertama. Mungkin pertemuan selanjutnya itu nanti akan Bapak kirimkan video berikutnya. Sekian, mungkin terima kasih. Jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa dilayangkan melalui ruang kelas, ya ditanyakan saja di ruang kelas, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu mungkin insya Allah akan Bapak jawab sesuai dengan kemampuan yang ada di Bapak. Ya, baik, terima kasih. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.